Selamat siang kepada Dewan Juri. Kami dari kelompok Audit Cenah, bidang keuangan audit investigatif dengan anggota tim saya Chandra Facintia Lindari, Revika Rahel Krisdayanti, dan Anggraini Rahman dari Universitas Amikom Yogyakarta akan mempresentasikan mengenai analisis fraud pada pengadaan alat MRI dan CT scan di Kabupaten Venesia tahun anggaran 2020X5. Analisis ini menggunakan pendekatan audit investigatif dan fraud triangle untuk memahami bagaimana kecurangan dapat terjadi secara sistematis. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan nilai proyek yang cukup besar, yaitu sekitar 25 miliar rupiah. Namun, alat yang disediakan justru mengalami kerusakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan tidak dapat digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pengadaan dengan hasil yang diperoleh, sehingga mengindikasikan adanya penyimpangan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dan tujuan dari analisis kami difokuskan pada bagaimana kecurangan terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana modus yang digunakan, serta apa dampak yang ditimbulkan. Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi indikasi fraud, memahami pola kecurangan, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis 5W+2H, audit investigatif, dan fraud triangle. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan proses dan hubungan antar kejadian secara lebih mendalam, bukan hanya berdasarkan angka. Berdasarkan analisis 5W+2H, diketahui bahwa kecurangan terjadi dalam beberapa proses pengadaan alat kesehatan dan melibatkan beberapa pihak, seperti PPK, direktur, vendor, Pokja, dan PPHP. Penyebab utama mengarah pada adanya kolusi dan kepentingan pribadi dengan modus manipulasi HPS dan pengaturan dalam proses pelelangan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian finansial dan juga kerugian fungsional. Jika dianalisis lebih dalam, kecurangan dalam kasus ini tidak terjadi di akhir, tetapi sudah dimulai sejak tahap awal, yaitu penyusunan HPS. Hal ini menyebabkan proses pelelangan hanya menjadi formalitas saja, karena hasilnya sudah diarahkan sejak awal. Ini menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi bukan kebetulan, tetapi merupakan pola yang sistematis. Untuk membuktikan indikasi tersebut dilakukan prosedur audit investigatif yang meliputi tahap pra-perencanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Auditor mengidentifikasi resiko, menentukan area kritis, serta mengumpulkan bukti melalui proses pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi, diikuti pengecekan aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah mengubah dugaan menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil audit ditemukan beberapa hal penting. HPS disusun hanya dari satu vendor, harga penawaran antar peserta hampir sama, serta terdapat indikasi intervensi dalam proses evaluasi. Selain itu, barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan pengiriman dilakukan mendekati batas akhir kontrak. Hal ini memperkuat adanya indikasi kecurangan. Jika dikaitkan dengan fraud triangle, terlihat bahwa ketiga elemen terpenuhi, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Namun, faktor yang paling dominan adalah opportunity, karena lemahnya pengendalian internal membuka peluang terjadinya kecurangan. Dampaknya tidak hanya kerugian finansial, tapi juga kegagalan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebagai kesimpulan, kecurangan dalam kasus ini terjadi secara sistematis dan dimulai sejak tahap perencanaan. Hal ini didukung oleh adanya kolusi serta lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penyusunan HPS, peningkatan transparansi pelelangan, serta penguatan sistem pengendalian. Jika tidak, maka kecurangan serupa berpotensi untuk terus terulang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.